Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Afida Saimah dengan NIM 1412304440. Perkenalkan saya Debbie Amrunisa dengan NIM 141210448. Di sini kami dari kelas SPSS Application, kelas EMX, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil laporan penelitian kami yang berjudul Dampak Kepercayaan dan Risiko pada Minat Beli Pembelian Online. Oke, dalam penelitian kali ini, yang pertama kita akan membahas mengenai kerangka penelitian. Jadi dalam penelitian ini kami memiliki 3 variabel, yaitu variabel yang pertama, variabel kepercayaan, yang kedua, risiko yang dirasakan, serta yang ketiga, minat beli online. Nah, variabel-variabel ini menjadi kerangka penelitian. Untuk variabel yang pertama yaitu minat beli online, yaitu minat beli konsumen untuk membeli produk secara online. Kemudian yang kedua ada variabel kepercayaan, yaitu konsumen mempercayai penjual dalam pembelian ataupun transaksi yang dilakukan. Serta yang ketiga yaitu resiko yang dirasakan. Resiko yang dirasakan ini merupakan persepsi subjektif konsumen terhadap potensi kerugian yang terjadi di dalam transaksi. Ini adalah penelitian terdahulu. Penelitian itu disusun berdasarkan studi-studi sebelumnya yang menemukan bahwa risiko yang dirasakan konsumen memiliki peran besar dalam perilaku belanja online. Semakin tinggi risiko yang dirasakan, maka semakin rendah pula tingkat kepercayaan dan minat beli. Sebaliknya, semakin tinggi kepercayaan terhadap platform, maka minat beli juga akan meningkat. Nah, sejalan dengan temuan ini, maka dirumuskan 3 hipotesis sebagai berikut. Yang pertama, risiko yang dirasakan memiliki pengaruh negatif terhadap kepercayaan konsumen dalam bertransaksi online. Yang kedua, risiko yang dirasakan juga memiliki pengaruh negatif terhadap minat beli konsumen secara online. Dan yang terakhir, kepercayaan memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen secara online. Selanjutnya, kami akan membahas mengenai metode penelitian. Dalam penelitian ini, untuk metode penelitian yang pertama ada desain penelitian, yaitu menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan pendekatan kausal komparatif. Yang kedua merupakan populasi. Jadi dalam penelitian ini kami menggunakan populasi, yaitu masyarakat Indonesia yang pernah melakukan pembelian online dengan e-commerce dengan jumlah sebesar 71.190.000 pengguna. Selanjutnya adalah sampel. Jadi dalam penelitian ini kami mengambil sampel sebesar 60 responden dengan rentan usia 19 sampai 30 tahun yang pernah melakukan pembelian secara online dan berdomisili di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Untuk selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Dalam penelitian kali ini kami menggunakan skala Likert dengan rentan skala 1 sampai 5 dengan definisi untuk poin pertama yaitu sangat tidak setuju, poin 2 tidak setuju, poin 3 netral, poin 4 setuju, dan poin 5 sangat setuju. Selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Dalam teknik ini, kami menggunakan teknik pengumpulan data berupa penyebaran kuesioner kepada setiap responden dengan kuesioner berbentuk Google Form. Dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Jadi untuk teknik analisis data yang kita lakukan, ada beberapa teknik. Teknik yang pertama merupakan teknik statistik deskriptif, yang kedua ada uji normalitas, yang ketiga ada uji outlier, yang keempat ada uji validitas dan reliabilitas, serta yang terakhir ada uji regresi dan linear sederhana. Selanjutnya hasil penelitian dan juga pembahasannya. Nah, kita dimulai dengan membahas hasil pengumpulan data karakteristik para responden. Dimulai dari jenis kelamin, di mana mayoritas responden kami dalam penelitian ini adalah laki-laki, yaitu sebanyak 65%, sementara perempuan hanya 35%. Kemudian generasi, sebagian besar responden berasal dari generasi Z, dengan persentase sebesar 95%. Untuk status pekerjaan, mayoritas responden adalah pelajar atau mahasiswa dengan 85%, sementara pekerja hanya 15%. Kemudian durasi pemakaian internet, mayoritas responden yaitu 33,3% menggunakan internet selama 7 hingga 9 jam per hari. Selanjutnya tingkat belanja online. Mayoritas responden berada di kategori kadang-kadang sebanyak 46,7%. Nah, menariknya meskipun aktif di internet hanya sekitar 30% yang sering berbelanja online dan sebagian besar hanya belanja sesekali saja. Kemudian platform yang digunakan. Platform yang paling banyak digunakan itu adalah Shopee dengan dominasi 78,3%. Hal ini membuktikan bahwa Shopee itu unggul dalam menarik minat konsumen.
Ini adalah jenis produk, di mana jenis produk yang paling banyak dibeli secara online adalah fashion, yang menempati urutan pertama dengan persentase 41,7%. Nah, produk fashion ini jadi pilihan utama karena lebih mudah dibeli secara online tanpa perlu banyak spesifikasi teknis. Selanjutnya adalah pengalaman penipuan. Didapatkan sebanyak 38,3% responden mengaku pernah mengalami penipuan saat berbelanja online, sedangkan 61,7% lainnya tidak pernah mengalaminya. Meskipun mayoritas belum pernah tertipu, angka 38,3% masih tergolong tinggi dan perlu menjadi perhatian, khususnya dalam membangun kepercayaan konsumen terhadap platform e-commerce. Hasil penelitian selanjutnya yaitu membahas tentang analisis deskriptif. Nah, untuk variabel kepercayaan itu memiliki rata-rata 4,033 dengan standar defisiasi 0,70782. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan yang tinggi dan jawaban responden yang relatif homogen. Kemudian untuk variabel risiko rata-ratanya itu 3,3200 dengan standar defisiasi 0,80608. Hal ini menandakan bahwa persepsi risiko yang masih pada tingkat sedang hingga tinggi. Kemudian untuk variabel minat memiliki rata-rata 3,9778 dan standar defisiasi 0,63740. Hal ini mencerminkan bahwa minat beli yang tinggi. Nah, secara keseluruhan, sebagian besar responden menunjukkan tingkat kepercayaan dan minat beli yang tinggi, meskipun masih merasakan adanya risiko saat bertransaksi. Ini adalah analisis missing value. Hasil analisis missing value menunjukkan bahwa tidak ada data yang hilang, baik dari missing count maupun missing percent adalah 0 dari total 60 responden, sehingga semua data lengkap dan tidak memerlukan perlakuan khusus seperti imputasi atau penghapusan. Selanjutnya adalah uji normalitas. Uji normalitas menggunakan one sample Kolmogorov-Smirnov test menunjukkan nilai asimptotik signifikannya adalah 0,200, yaitu lebih besar dari 0,05. Yang berarti data residual berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi regresi linear terpenuhi dan data layak untuk dianalisis lebih lanjut. Selanjutnya adalah outlier. Analisis outlier ini menggunakan box plot untuk variabel kepercayaan, risiko, dan juga minat beli menunjukkan tidak ada outlier. Semua data berada dalam batas normal sehingga tidak ada data yang perlu dikeluarkan atau ditangani secara khusus. Selanjutnya adalah melakukan pengujian data validitas dan juga reliabilitas. Yang pertama yaitu uji validitas terlebih dahulu. Nah, ini tuh dilakukan untuk melihat apakah ada item-item pernyataan dalam kuesioner itu benar-benar mengukur konstruk yang dimaksud. Pengujian dilakukan dengan menggunakan metode Rotate Component Matrix. Berdasarkan hasilnya, item K1 sampai K5 dari variabel kepercayaan itu memiliki loading faktor antara 0,663 sampai 0,920 di komponen 1. Ini berarti semua item tersebut valid dalam mengukur kepercayaan. Kemudian item R1 sampai R5 dari variabel risiko memiliki loading faktor antara 0,634 sampai 0,824 di komponen 2. Ini menunjukkan bahwa semua item pada variabel risiko juga valid. Untuk variabel minat beli yaitu item M1 sampai M6 sebagian besar memiliki loading faktor antara 0,592 sampai 0,760 pada komponen 3. Meskipun ada satu item yang memiliki loading rendah, secara keseluruhan variabel ini juga dikatakan valid. Jadi, semua item dalam kuesioner memiliki loading faktor lebih dari 0,5, sehingga layak untuk mewakili konstruksi teoritis dari masing-masing variabelnya. Selanjutnya adalah uji reliabilitas. Nah, ini tuh dilakukan untuk mengukur seberapa konsisten item-item dalam kuesioner. Pengujian ini menggunakan metode Cronbach alpha dengan nilai acuan 0,7 sebagai batas minimum reliabilitas yang baik. Untuk variabel kepercayaan diperoleh nilai Cronbach alpha-nya itu sebesar 0,908 dengan 5 item pernyataan. Ini termasuk dalam kategori sangat tinggi, artinya instrumen sangat reliabel dan konsisten dalam mengukur kepercayaan responden terhadap situs belanja online. Kemudian pada variabel risiko, nilai Cronbach alpha-nya itu 0,797 dengan 5 item. Nilai ini termasuk dalam kategori tinggi, menunjukkan bahwa instrumen cukup handal dalam mengukur persepsi risiko responden saat bertransaksi online. Kemudian yang untuk variabel minat diperoleh 0,657 dengan 4 item pernyataan. Nilai ini masih dalam kategori cukup, namun belum optimal. Rendahnya nilai ini bisa disebabkan oleh jumlah item yang lebih sedikit atau variasi pemahaman responden terhadap pernyataan. Secara umum, dua variabel pertama sudah sangat reliabel, sedangkan variabel ketiga masih perlu sedikit perbaikan. Yang selanjutnya kami akan membahas uji hipotesis. Untuk uji hipotesis yang pertama, yaitu uji regresi TM terhadap TK. Hasilnya menyatakan bahwa nilai korelasi atau R sebesar 0,377, yang berarti bahwa hubungan antar variabel adalah lemah. Yang kemudian ada R square.
sebesar 0,142 atau 14%, yang berarti sisanya yaitu 86% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian untuk uji signifikansi sebesar 0,003 yaitu lebih kecil daripada 0,5, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel. Kemudian untuk uji hipotesis yang kedua yaitu uji regresi TM terhadap TR. Hasilnya menyatakan bahwa nilai korelasi atau R sebesar 0,315, yang berarti bahwa hubungan antar variabel adalah lemah. Kemudian untuk R² sebesar 0,099 atau 9% dipengaruhi antar variabel dan sisanya sebesar 91% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian untuk uji signifikansi sebesar 0,014 yaitu lebih kecil daripada 0,05, yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antar variabel. Baik, selanjutnya ada uji hipotesis yang ketiga yaitu uji regresi TK terhadap TR. Hasilnya menyatakan bahwa nilai korelasi atau R sebesar 0,063, yaitu hubungan variabel sangatlah lemah. Untuk uji yang selanjutnya yaitu R² sebesar 0,004, yaitu hanya 0,4% yang mempengaruhi antar variabel dan sisanya sebesar 99,6% dipengaruhi oleh variabel lainnya. Kemudian untuk uji signifikansi yaitu 0,630 yaitu lebih besar daripada 0,05. Kesimpulannya, tidak ada pengaruh yang signifikan antar variabel. Jadi dari analisis yang kami lakukan dalam penelitian kali ini dapat disimpulkan bahwa setiap variabel yang kita punya memiliki keterkaitan yang kuat. Sehingga hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 dapat terbukti diterima. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.